Oke, beda tambang apa lambang Nikotin udah deh. Halo. Ya, Pak. Udah ada nama udah ada recording kan? Oke, nanti udah save saya. Oke. Baik, saya mulai ya teman-teman ya. Kita kuliah ini kan pakai gratisan nih, jadi 40 menit nih. Agak cepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf sekali ini sering banget nggak masuk karena memang ada kesibukan yang harus saya lakukan. Oh, sekarang hostnya saya doang ya berarti ya? Iya, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak tahu cara Oke. co-host. Iya. Oh, nggak bisa bikin co-host ya? Oke. Karena ini gratisan soalnya. Berarti saya harus nge-approve nih. Atau ada yang pakai laptop nggak? Teman-teman. Ada yang pakai laptop nggak online-nya? Mungkin pakai HP, Pak. Ya udahlah, saya aja lah. Pakai host saya nggak apa-apa. Kalau misalnya ke ini, nggak apa-apa. Oke, nanti kalau ada yang nggak bisa datang juga, nggak apa-apa kan bisa ngeliat rekamannya. Oke, baik. Nah, jadi lanjut ya. Setelah kemarin kita Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kemarin kita ngomongin tentang atom. Nah, jadi saya mau cerita atom itu ternyata bukan cuma dia bisa nempel antara atom itu sendiri sehingga dia berikatan. Nah, atom ini juga punya sebuah ketentuan lah bisa kita bilang. Ketentuannya itu adalah dia itu ternyata bisa menempel sesama atom dengan rangkaian tertentu gitu. Nah, rangkaian tertentu dari atom ini yang disebut sebagai crystalline solids. Jadi ibaratkan ini bola pingpong gitu ya. Nah, bola pingpong itu dia bisa berikatan begini, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya, berurutan. Bisa juga nanti dia di sela-sela bola atom, gimana ya gambarnya. Jadi ini bola atom gitu kan. Atom yang atas itu bisa di atas sini, bisa juga di tengah-tengah sini gitu. Jadi ada arrangement, ada susunan atom. Kalau kita bikin batu bata, coba misalnya, kan batu bata begini, terus tengah-tengah ada lagi kan, tengah-tengah gitu kan. Jadi kayak agak berbeda sendiri. Nah, sama kayak mirip atom. Atom tuh susunannya juga ternyata ada keunikan tersendiri. Jadi nggak selalu nggak random gitu. Nah, susunan atom yang berurutan gitu ya, memiliki urutan tertentu, itu yang disebut sebagai atom kristalin. Gitu. Nah, jadi kristalin solid. Jadi dia nggak ada istilahnya random. Nah, kalau random nanti dia disebutnya sebagai non kristalin. Ya pasti non kristalin karena dia nggak berurutan. Gitu. Ini saya akan coba jelaskan di sini. Nah, nanti ini akan berhubungan sekali dengan sifat-sifat dari atom. Saya akan cepat aja. Jadi energy and packing simpelnya kayak gini. Atom ini kan bisa berikatan kayak gini, ini random packing gitu ya. Nah, ini dia nggak padat, non-dense gitu. Nah, ada juga yang dia ordered packing. Jadi dia atomnya itu nyatu bareng-bareng. Memiliki rangkaian tertentu. Nah, ini kalau dia berurutan seperti ini, dia ada urutannya, atau dia kristalin tadi, disebutnya gitu kristalin, maka dia akan lebih padat, lebih dense namanya. Nah, susunan material yang memiliki material yang memiliki susunan atom yang berurutan atau kristalin, maka nanti dia akan lebih kuat karena dia ada ikatan yang bagus lah antara atomnya, bisa dibilang seperti itu. Next, ini kita bikin cepat aja nanti. Oke. Nah, ini perbandingannya ya, kalau misalnya yang berurutan dan nggak berurutan. Yang kristalin dan non kristalin. Oops, ayo dong. Oke. Nah, kristalin materials, simpelnya kalau kristalin itu adalah atomnya itu berurutan secara periodik atau secara berulang gitu ya. Dia memiliki ikatan yang sama. Contoh misalnya kalau di sini ada yang namanya segi 6 kayak gini ya, kayak gambar LTS nih. Nah, dia memiliki urutan yang sama tuh. Jadi kalau kita lihat di namanya transmission electron microscope, susunan atomnya itu benar-benar berurutan gitu. Kok bisa diatur kayak gitu? Ya itu natural gitu, nggak ada yang ngatur kan. Mana bisa kita ngatur-ngatur? Bisa sih kita atur posisi atom kita seperti apa. Tapi kalau umumnya, kalau hal yang secara natural,
yang namanya metal, banyak kan keramik juga banyak gitu ya, dan some polimer itu memiliki kristalin. Nah, juga yang non kristalin, contoh misalnya SiO2 juga dia non kristalin. Lihat nggak bawah sama atas bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang atas itu dia berurut, bentuknya itu kayak berurutan dan rapih lah gitu ya. Yang bawahnya enggak, dia bentuknya enggak segi 6, nah, ada juga yang segi 8, enggak berurutan. Nah, dia disebut bisa dibilang biasanya ada di complex structure yang juga ada juga di rapid cooling. Kayak ingat nggak kalau ada pengrajin di Batu Alang tuh dia punya pandai besi, dia dipanasin gitu kan, tiba-tiba dimasukin di air. Nah itu kayak masih cerita atom itu kayak lagi bergerak, dia kan vibrasi kan, kalau lagi panas tuh dia ide banget gerakannya lebih cepat lah, vibrasinya lebih panas, getarannya lebih besar. Nah selama dia vibrasi itu, atom tuh dia bisa bergerak, bisa range diri dia sendiri. Mau bentuknya susunan seperti apa, apakah segi 5, ataukah dia berurutan segi 4 gitu kan. Ada istilahnya BCC, ada FCC dan lain sebagainya. Nah kalau dia tiba-tiba langsung didinginkan, nanti dia bisa nggak beraturan tuh rapid cooling. Oke. Kenapa sih kita belajar kayak gini? Nanti teman-teman akan tahu bahwa ternyata yang namanya atom itu, kekuatan dari material itu akan sangat berpengaruh sekali dengan apa bentuk kristal dari atom. Strukturnya itu seperti apa. Nah ini contohnya yang saya bilang, atom ada seperti ini, ada juga yang bentuk kayak gini. Oke, next. Oke. Saya stop video sebentar. Oke. Bentar ya. Ini saya lagi di Surabaya ini. Lagi ada acara. Lagi di hotel. Sama anak istri. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kondisinya kayak gini nih. Nah, ada yang dalam secara 2 dimensi, dia kalau seperti ini ya. Jadi atom itu ada yang di atasnya, di sela-selanya. Ada juga persis kayak begini nih. Kayak segi 4 kayak begini. Gitu. Ini kisah nyata ya, bukan fiksi. Ini kalau teman-teman nanti punya mikroskop elektron, bisa ngeliat kayak gini. Nah, terus kenapa sih metallic crystal structure itu jadi banyak kan yang bentuknya kristal gitu loh? Karena dia umumnya dia lebih pack, lebih padat gitu ya. Kenapa kita juga pengennya yang padat? Karena biasanya kalau dia juga umumnya kalau dia setipe gitu ya, misalnya FA semua gitu, maka kan dia punya ukuran yang sama kan, gitu, punya sifat yang sama, maka nanti dia bisa berurutan. Gitu. Terus metallic bonding is not directional, nearest neighbor distances tend to be small in order to lower bond energy. Jadi ya umumnya kalau untuk yang metallic struktur itu adalah memiliki urutan yang sama, kita sebut sebagai crystalline structure. Nah, dalam susunan atom itu ada yang disebut sebagai simple cubic structure. Nanti teman-teman bisa atomic packing factor, ini nantilah kita lewatin. Kalau udah ambil S2, S3 boleh kita belajar. Tapi intinya adalah lebih detail ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa susunan atom ini sangat mempengaruhi yang namanya performance dari material. Nah, ingat nih, ada kata namanya body center cubic structure atau BCC. BCC ini simpelnya adalah satu atom, dia ada tengah-tengah, strukturnya kayak gini nih. Ini 1/8-nya atom nih. Bentuknya kayak begini atomnya. Contohnya itu ada di krom, ada di tungsten, ada di besi juga. Ini BCC. Contohnya lah adalah FCC. Kalau tadi BCC itu dia ada satu tengah-tengah, ini posisinya beda nih dia nih. Ini dia di permukaannya itulah si atomnya. Jadi dia lebih pack dia, lebih padat lagi dia bentuknya. FC stacking. Ini nantilah kita pelajarin ya. Nah, ini simulasinya aja, teman-teman bisa ngebayangin kalau misalnya FCC itu, kalau kan ada BCC ya, ini ada FCC, posisinya adalah ini atom A yang warna hijau, lalu ada atom B yang warna biru. Ini posisi seperti itu teman-teman semua. Atomnya itu tergambar seperti itu. Ngebayanginnya gini aja. Misalnya ada yang namanya satu toples, teman-teman masukkan gundu dalamnya, kelereng dalamnya. Nah kalau kelereng itu digunjang-gunjang gitu kan, sampai nanti dia rapi sekali, sampai susunan itu dia seperti ini,
maka itu bisa dibilang close pack atau dia padat. Gitu. Tapi bisa juga kalau dia belum diguncang-guncang, dia kan bentuknya nggak beraturan tuh. Nah itu yang tidak kristalin. Ini susah mengebayangkan. Terima aja dulu ya. Ada juga namanya hexagonal close pack structure. Nah, saya lakuin aja ini. Oke. Nah, ternyata dari yang namanya umumnya ya, secara yang namanya density dari sebuah material atau massa jenis dari material itu ternyata kelihatan yang namanya logam, kan kita bisa lihat tuh, kita bandingkan antara logam, keramik, polimer, sama komposit fiber misalnya ini yang di atas nih gitu. Nah ternyata yang memiliki susunan kristalin gitu ya, atom yang kristalin, dia memiliki massa jenis yang lebih tinggi tuh. Dia sampai 20 sampai 30 gitu kan, apa yang 20-an gitu kan, kayak platinum, gold, tantalum gitu kan, sampai magnesium 1,7 ya, aluminium 2,7, besi sekitar 7 lah, steel sekitar 7, sekitar 8. Nah, tapi kalau misalnya dia grafit, zirconia, aluminium oxide gitu kan, dia bisa lebih rendah ininya massa jenisnya. Kenapa? Kayak tadi, kalau yang selain dari logam itu memiliki susunan atom itu nggak beraturan gitu, nggak kristalin, sehingga dia banyak ruang-ruang kosong. Nah kan teman-teman tahu kalau misalnya ruang kosong lebih banyak, maka volumenya sama tapi masanya lebih kecil gitu. Oke. Next. Ini perbandingannya tuh. Kalau metal dia close packing, kalau seramik dia less dense packing, kalau polimer low packing density, dan komposit dia nggak hitung lah. Oke, nah ini ceritanya. Teman-teman, kalau misalnya nanti punya material, nah itu ada sama Bu Fauzi, nanti ngomong sama Bu Fauzi, kata Pak Andi ada yang namanya mikroskop optik gitu kan. Tahu nggak teman-teman? Kalau misalnya kita, ini kalau nggak salah hasil las-lasan deh, gambar ini. Jadi hasil las-lasan itu kalau kita poles gitu ya, kita amplas sampai halus sekali, sampai dia mengkilat, lalu kita kasih larutan kimia, nanti bisa kelihatan gambarnya seperti ini nih, namanya polikristal. Jadi dia punya kristalin yang berbeda-beda lah. Ini kalau kita misalnya zoom lebih dalam gitu kan, itu katanya susunan dari material itu seperti yang kita pelajarin gitu. Atomnya itu kan memiliki urutan-urutan tertentu gitu. Nah, warna-warni ini menggambarkan kalau dia warnanya berbeda, maka nanti arah dari atau ini materialnya berbeda, fasenya berbeda, jenisnya berbeda, walaupun dia satu material yang sama. Tapi ibaratnya kalau ada istilahnya fasanya itu berbeda gitu. Nah, satu bundaran ini namanya grain atau butir. Di sini butir nih yang saya kasih lihat. Ini butir. Bisa ngeliat panah dari ini saya? Nggak kelihatan kali ya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan panah ini saya kelihatan nggak ya? Kursor? Iya. Kelihatan. Oh, kelihatan ya, alhamdulillah. Oke. Yang ini namanya satu butir nih. Satu butir. Ukuran kuning ini satu butir juga. Yang besar ini satu butir juga. Nah, bahasanya adalah satu fasa. Gitu. Nah, ini yang warna kecil-kecil ini juga satu fasa juga. Jadi kalau kita lihat di warna biru ini aja atau warna kuning ini di dalamnya, nanti susunan atomnya itu akan berbeda dengan yang sebelahnya. Orientasinya juga berbeda. Jadi arahnya atom itu juga akan berbeda. Ini uniknya namanya kalau kita lihat di mikrostruktur. Oh iya benar nih. Ini hasil dari welding, hasil dari las-lasan. Oke. Nah ini contoh yang mungkin bisa menggambarkan juga bagaimana sebuah material itu kalau kita lihat susunannya ya. Nanti kalau kita amplas gitu kan, ini besi nih kayaknya nih. Ini apa ya? Sebentar. Standar material kosmik. Oke. Kristal, saya nggak tahu ini materialnya apa, tapi kemudian kayaknya stainless steel deh, besi gitu, besi. Nah ini ada yang namanya nih besar butirnya nih seperti ini. Nah kalau dia misalnya kayak digepengin atau dipukul-pukul, dia akan bisa ibaratnya memipih seperti ini. Oke, nah apa efeknya kalau misalnya kita punya material yang ada BCC, FCC,
itu macam-macam. Misalnya contohnya adalah daya leburnya gitu. Ada namanya material besi, ini sama-sama besi nih, material yang sama gitu, material yang sama. Ketika dia sampai suhu 900 derajat, dia bentuknya BCC atomnya itu. Tapi kalau dipanasin lagi, tadi kan BCC udah tahu ya, ada apa ibaratnya atom gitu, atom itu BCC. Tapi kalau dia dipanasin lagi sampai 1400 derajat Celcius, dia kayak lebih goyang lagi kan gitu. Dia akan berubah lagi posisi atomnya sehingga jadi FCC. Dinaikkan lagi di atas 1400 sampai 1500, dia akan jadi BCC lagi gitu. Sampai akhirnya dia meleleh sampai jadi liquid gitu. Udah hilang katanya jadi liquid. Ya, jadi kalau keunikannya material yang memiliki bentuk kristalin, ya seperti ini kurang lebih. Jadi bisa dibilang kristalin material itu akan sangat mempengaruhi dengan performance dari material itu sendiri, termasuk daya lelehnya. Oke, kristalografi saya nggak mau bahas dulu. Nanti teman-teman akan pelajarin bahwa ini nanti ada sesi sendiri, nanti pelajaran kristalografi di semester 2 atau 3, saya lupa. Dipelajarin lebih detail di sana. Oke, saya mau cerita nih, masuk ke bab berikutnya ya. Di bab berikutnya kita akan cerita bahwa namanya material itu ternyata sangat berpengaruh dengan yang namanya kalau kita bisa utak-atik susunan dari atomnya, itu akan sangat mempengaruhi sekali performance dari atom material itu sendiri. Bentar, saya buka dulu. Bisa kelihatan chapter 4? Kelihatan, Pak. Oke, makasih informasinya. Nah, kan ini kita cerita tuh, kalau yang namanya susunan atom itu akan sangat mempengaruhi. Cuman dalam kisah nyatanya lagi, susunan atom itu nggak sempurna gitu. Banyak sekali yang namanya istilahnya imperfections in solid. Apa itu? Maksudnya adalah kita bisa bilang cacat gitu ya, atau ketidaksempurnaan lah bahasanya, ketidaksempurnaan dari susunan dari material. Nah, ternyata ketidaksempurnaan susunan dari material ini itu mempengaruhi sekali lagi performance dari material, bukan hanya bukan jadi jelek, tapi bisa jadi tambah kuat. Contohnya seperti gini, kamu bisa ngebayang nggak, misalnya kalau ada batu bata lah, paling gampang ngomongnya batu bata. Batu bata susunannya seperti itu, tiba-tiba di tengah-tengah batu batanya itu ada batu lain yang nyelip lah di situ. Misalnya ukurannya lebih besar atau ukurannya lebih kecil. Nah, kalau kata tukang batu bata, gitu ya, kalau kata tukang bangunan, ketika ada misalnya satu hal yang nyelip, gitu ya, kalau ilmu materialnya lah, bayanginnya, dan dia punya ukuran yang berbeda, atau ukurannya lebih kecil atau lebih besar, maka pasti akan mempengaruhi kekuatan dari bangunan itu sendiri. Benar nggak? Itulah, gue kata tukang bata. Makanya mereka bikin itu biasanya berurutan, gitu ya, dan bentuk ukurannya sama semua. Tapi bukan hanya bisa melemahkan, tapi dia juga bisa kadang-kadang bisa menguatkan. Gitu. Kalau misalnya justru dengan adanya perbedaan itu dia bisa ngasih tambahan kekuatan. Contoh misalnya apa? Kalau bayang juga batu bata di bangunan kan adanya kerikil yang kalau orang pikir cor-coran gitu kan. Penambahan kerikil yang ukurannya segini-segini itu kan pasti akan menambah kekerasan dari temboknya gitu. Ibaratnya tuh pilarnya gitu kan. Pilar tuh pasti dia ada yang namanya batu solidnya juga gitu. Batu koralnya. Nah, ternyata adanya ukuran-ukuran yang berbeda dari batu-batuan tadi itu akan memberikan tambahan kekuatan kepada struktur bangunan. Itu logika yang paling gampang. Nah, ini saya mau ceritain. Jadi pada saat material itu dia dilelehkan, logam misalnya nih, logam itu dicairkan misalnya. Nah, sebenarnya saat nanti dia mengering lah membeku gitu ya, mulai membeku, itu ada namanya nukleus gitu. Nukleus. Jadi kayak ada titik kecil yang dia
inisiasi atau udah mulai start untuk membeku. Jadi kalau kayak ngelihat kayak es batu lah gitu ya. Es batu dimasukin ke air dimasukkan ke dalam kulkas untuk bikin es batu, itu nggak langsung tiba-tiba zok jadi es batu, enggak, tapi dia pelan-pelan akan ada titik-titik tertentu yang dia akan menjadi awalan untuk membeku. Mirip banget kayak namanya logam. Ketika dia atau apapun yang material bentuknya solid, ketika dia dicairkan itu seperti itu. Awalnya akan ada titik di mana dia akan dan titik itu dia akan mengeras. Nah, nanti dari titik ini karena di ini ya di PowerPoint saya, itu nanti dia akan membesar, growing dia. Growing sampai akhirnya nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi untuk membentuk material yang kita pegang hari ini kalau kita lihat di mikrostruktur seperti sekarang ini, itu waktu dia cairkan tuh ada namanya nukleus dulu, dia jadi ini cairan, di sana nanti ada nukleus, nanti dia akan mulai membesar seperti ini sampai akhirnya dia keras seperti ini. Nah, ini kalau bentuknya udah solid nih, bisa kita lihat di mikroskop. Crystal grows until they meet each other. Jadi ini mau kasih tahu bahwa saat dia nanti ketemu sama kristal-kristal yang lain gitu ya, dia akan membentuk seperti ini, yang butir-butir yang tadi saya sampaikan, saya ceritakan tadi. Ini satu butir, dulu dia ada satu nukleus nih, satu nukleus kecil. Karena dia membesar dan di sebelah ternyata juga ada nukleus yang membesar juga, dia akan ketemu dan dia akan jadi solid. Next. Nah, tadi saya cerita juga. Dalam polikristalin material, jadi polikristal itu artinya material yang kristalin, tapi banyak banyak arahnya. Itu arahnya itu beda-beda. Ini gambar ini mungkin nggak bisa ngebayangin. Nah, tapi teman-teman bisa bayang kayak gini. Dalam sebuah kelas, saya sering ibaratnya kalau lagi di kelas tuh dengan cara seperti ini. Ada 40 orang misalnya, kelasnya 40 orang lah misalnya. Ada 5 orang, ini kelasnya udah selesai. Kelasnya udah selesai. Setelah kelas selesai kan, tapi masih nunggu dosen yang berikutnya. Nah, ada 4 orang itu ngumpul dia di situ. Dia ngumpul di situ, dia ngobrol. Akhirnya arah bangkunya dirubah sama dia. Ada di sebelah kanannya lagi ada 5 orang yang masih duduk ngarah ke papan tulis. Ada tiba-tiba yang main Mobile Legend di sebelahnya lagi itu dan dia duduknya berbaris tapi ke arah yang lain. Persis sama yang namanya atom. Susunan atom itu kenapa dia bisa tadi bikinnya namanya polikristalin material? Karena arah dari si atomnya itu berbeda-beda. Ada yang dia ke arah atas, ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri, ada yang ke bawah. Sehingga pas dia ketemu sama yang lainnya, dia membentuk garis-garis tadi yang kita sebut sebagai batas butir. Oke, next ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat gambar yang seperti ini, dulu itu awalnya itu ketika dia membeku, ada titik-titik di mana dia menjadi nukleus atau titik gitu ya. Nukleus itu titik lah gitu, titik awalan yang dia membesar, akhirnya dia ketemu sama yang sebelahan yang menjadi titik juga. Nah, imperfection in solid ini ternyata kenapa bisa terjadi? Ada disebabkan oleh sebentar ya. Sebentar. Oke. Next. Nah, jadi ada banyak yang namanya kegagalan dalam atom. Ada istilahnya kekosongan atom atau vacancy atom. Ada interstitial atom atau atom itu nyempil gitu kan. Ada juga atom yang digantikan oleh substitusional. Nah, terakhir ada juga namanya dislocation. Dislocation itu bentuknya adalah garis. Jadi susunan dari atomnya bergaris itu dia nggak sesuai, nggak bersesuaian lah. Itu juga sebuah line defects. Nah, ada juga namanya grain boundaries atau tadi yang saya bilang garis-garis yang boundaries itu grain tuh butir ya. Tadi saya kasih gambaran itu grain boundaries yang di pinggir-pinggirnya. Sebentar ya. Nah, contohnya apa? Kalau kekosongan atom bentuknya kayak gini. Atom maaf ya teman-teman ya. Saya nih. Kalau vacancy atau kekosongan, susunan atom kayak begini tiba-tiba ada 01. Itu vacancy. Kalau self interstitial ini atom tiba-tiba ada 1 nyempil di sini. Rusak kan itu susunan atomnya kan? Kita coba dulu. Ada lagi contoh yang lain. Kalau sebentar.
saya mau kasih gambar. Tadi kan ini ya. Oke, saya buat dulu. Nah, ulang ya. Kalau vacancy, dia kosong tiba-tiba di sini ada. Kira-kira kalau ada atom vacancy di sini, mempengaruhi nggak sama performance dari material? Mempengaruhi loh pasti, ya kan? Dia ada titik bolongnya lah bahasanya. Ini bolongnya nggak besar sih, nggak sampai ada kelihatan bisa dilihat, nggak bisa dilihat ini. Cuman gara-gara ada bolong seperti ini, pasti akan mempengaruhi kekuatan dari material. Contoh lagi, ada tadi yang namanya interstisial atau atom nyempil. Bahasanya itu, interstisial itu nyempil lah bahasanya. Tiba-tiba dia bukannya bikin rata kayak sebelah-sebelah kayak gini, tiba-tiba dia ada tengah-tengah kayak gini. Gitu. Ini kalau dalam ilmu material, ada atom interstisial, ini kan namanya self interstisial, artinya yang nyempil itu sama. Gitu. Ada juga kemungkinan besar, yang nyempil itu berbeda. Gitu. Ada atom yang lain, itu akan biasanya memberikan efek lebih kuat kepada materialnya. Material kan lebih kuat. Gitu. Maka nanti kita akan pelajari cara memperkuat material, salah satunya adalah dengan cara memberikan atom interstisi di material kita. Kenapa kita sering lihat namanya ada istilahnya alloy kan? Kalau kita lihat sepeda tulisannya alloy gitu kan, bangunan tulisan alloy gitu kan. Alloy itu yang kayak begini nih. Jadi kita memasukkan unsur atau elemen lain, gitu ya, unsur lain, atom lain di material kita sehingga dia bisa nyempil atau dia menutupi kekosongan dari atom kita. Nah, ketika dia bisa menyempil di sini, dia akan memberikan tekanan yang berbeda kepada atom kita, susunan atom kita, sehingga dia memberikan kekuatan yang berbeda. Ada juga efek yang lain. Adanya atom yang lain, dia bisa meningkatkan misalnya korosi, anti korosi, kayak stainless steel. Ada juga yang lain, gara-gara ada atom yang nyempil, ada atom yang masuk ke sana, memberikan efek apa? Dia bisa tahan di suhu yang lebih tinggi, tanpa perlu dia lebih cepat mencair. Nah, jadi untuk yang point defect. Ada juga kalau kita bilang ketidaksempurnaan dari susunan atom itu adalah dia bentuknya garis. Nah, ini dia. Namanya dislocation atau dislokasi. Harusnya kan kayak gini nih. Ini atom nih ya. Ini susunan atom gitu kan. Atomnya lurus kayak gini nih kalau kita lihat. Waduh, kita tinggal 10 menit lagi. Nanti kita pertanyaannya nanti kita kumpul aja via ini ya, via form. Sebenarnya seperti ini nih. Tiba-tiba ada satu yang kosong nih, garis nih. Nah, ini yang kita sebut sebagai dislokasi. Dislokasi. Efeknya apa? Ada dislokasi yang bisa bikin bagus, ada juga bisa bikin jelek. Tapi umumnya material yang memiliki dislokasi yang banyak, maka dia akan meningkat kekerasannya akan meningkat, kekuatannya akan meningkat. Kenapa? Karena atom itu susah bergerak. Coba teman-teman bayangin. Misalnya nih, dia mengalami penekanan atomnya itu, material kita ditekan gitu kan, atau didorong. Tiba-tiba ada satu bagian yang dia nggak bisa kedorong, kita nggak ada temennya gitu kan, nggak ada garisnya gitu. Akhirnya dia bingung ketekan kemana, akhirnya kekuatannya jadi meningkat gitu. Bayangin kayak gitulah. Jadi kalau tadi ada kursi gitu kan, kursi yang sedang disusun rapi gitu, tiba-tiba akan didorong nih si kursi satu baris gitu. Tiba-tiba di ujungnya itu ada ketahan sama kursi-kursi yang lain. Nah, ini bisa naikin kekuatan dari si material. Nah, di sesi berikutnya saya akan coba perjelas di pertemuan berikutnya ya. Saya akan coba bikin itu akan kelihatan bahwa ternyata cara untuk meningkatkan material itu ada banyak cara. Tambahkan material atau elemen lain, unsur lain, sehingga nanti dia bisa lebih keras. Yang kedua, meningkatkan yang namanya dislokasi ini. Dalam aplikasinya, aplikasi orang bikin parang itu, yang dia pukul-pukul kayak gitu ya, di tempat-tempat berkali-kali lipat, dia akan bisa meningkatkan yang namanya dislokasi ini. Sehingga yang namanya tadi susunan atom itu dia lurus, tiba-tiba setelah dia dipukul-pukul, dia lepas dari atom yang lain, sehingga dia berantakan bahasanya gitu susunan atomnya, maka dia akan jadi lebih kuat lagi. Itulah kenapa yang namanya material yang dibuat oleh hasil penempaan itu pasti akan jauh lebih kuat daripada hasil dari kalau tadi bilang saat dia membeku, saat dia lagi dicairkan. Itu akan berbeda sekali kekuatannya. Kenapa? Yang dicairkan tadi sampai dia membeku gitu ya, kayak es batu tadi, kekuatannya gitu aja, dia dipukul sekali langsung dia patah gitu kan.
Tapi kalau misalnya dia ditempa pelan-pelan gitu kan si logamnya, maka akan banyak yang namanya alur dislokasi dia yang lebih banyak di mata tersebut, sehingga susunan atomnya berubah, bisa berantakan gitu kan, dan dia bisa lebih kuat lagi. Jadi kalau kita kembali juga, tiba-tiba nih habis kelas gitu kan, habis kelas berantakan kursinya, terus teman-teman mau masuk ke kelas tersebut, melewatin sela-sela antar orang, kan akan lebih sulit kan gitu. Sama, pergerakan atom tuh kayak gitu. Kalau dia mau dihancurkan, maka kita harus masuk ke sela-selanya itu. Kalau dia mau dihancurkan materialnya besi, misalnya mau dipatahkan, maka sama aja kita memisahkan antar kursi-kursi tersebut untuk kita lepas. Makin berantakan itu kursinya, makin susah untuk dilepas. Tapi kalau dia coba beraturan gitu, gampang kan kita masuk sela-sela kan bisa kita pisahin, udah kanan kiri kita bisa lewat nyempil-nyempil di situ gitu kan. Menyelinap gitu kan di antara kursi gitu. Sebentar, sorry ganggu. Nah, terus saya mau sampaikan juga, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya, ada 4 cara untuk bisa meningkatkan kekuatan material. Yang pertama, masukkan yang namanya elemen lain, kayak tadi saya bilang alloy gitu ya, paduan. Yang kedua, menambah yang namanya dislokasi ini dengan penempaan gitu kan. Yang ketiga, dia juga bisa pakai pemanasan. Yang kita tahu tadi pemanasan gitu ya, bisa meningkatin kekuatan material ya. Sekarang dia bisa nyusun atom sendiri, setelah itu nanti bisa dihintar secara cepat gitu kan. Satu lagi rolling, bending, cold walking lah namanya. Nah, ini yang saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebih seperti ini dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti saya akan coba upload materi ini di Facebook di YouTube biar nanti yang nggak bisa hadir bisa melihat pertemuan kita hari ini. Tadi ada pertanyaan tentang UTS, kita nggak ada UTS. Materi kita nanti kita akan ngambil dari quiz, dari tugas, dari saja. Tapi insya Allah saya pikir karena ini materi pengantar gitu ya, sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Yang penting teman-teman bisa tahu logika yang paling penting, logikanya seperti apa. Jadi sekali lagi, kekuatan dari sebuah material itu pasti akan datang dari yang namanya paling kecil lah susunan dari atomnya. Atomnya apa, susunan atomnya seperti apa, di situ ada elemen apa lagi, atau ada atom apa lagi. Itu akan mempengaruhi kekuatan material. Kalau teman-teman udah bisa membayangkan seperti itu, maka sebenarnya udah gampang ngebayangin. Besok ketemu material, kenapa dia karatan? Yang pertama adalah apa atomnya. Kenapa dia sangat lemah materialnya? Yang kedua adalah susunan atomnya seperti apa. Lihat mikrostrukturnya. Yang ketiga misalnya, kok dia cepat misalnya kita mau ningkatin kualitasnya atau kita mau ningkatin kekuatannya. Oke, coba ditempa misalnya. Tambah yang namanya dislokasinya. Kita mau misalnya dia gampang untuk ditekuk. Maka kalau kayak gitu, maka kita bisa bilang oke, kalau gitu kita naikkan pemanasannya, lalu sebelumnya didinginkan, kita tekuk dulu baru kita dinginkan. Karena ini masih gampang untuk merubah posisi dari atomnya itu. Nah, kurang lebih ini mungkin ya yang bisa saya ceritakan buat pengenalan tentang material kita gitu ya, atom kita gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan lebih mulai kebayang lah gitu. Ternyata ini toh yang kita pelajari kemarin. Paling nggak ini basic yang harus dipegang lah untuk teman-teman semua kalau mau tahu tentang kekuatan material lebih secara umum lah. Oke, untuk form online pertanyaan akan saya share di WA grup kita. Teman-teman bisa isi kira-kira apa aja. Kalau memang misalnya apa ini masih belum jelas, kasih tahu aja nanti yang di poin mana nanti yang belum jelasnya. Jadi materi yang saya share itu adalah materi dari bukunya si Kalister gitu ya. Itu bisa gampang kok di-download di Kuningan aja nanti ketemu kok. Oke, karena kita pakainya yang gratisan nih, Zoom-nya tinggal 2 menit 50 detik. Kurang lebih itu mungkin dari saya. Sekali lagi kita nggak ada UTS, nanti nilai dan tugas akan saya informasikan.
Akhirul kalam, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah pada hadir. Mohon maaf ya ganggu hari Sabtunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang nanti bisa lihat rekamannya. Saya coba upload di di YouTube saya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.